Irjen, ini kan Pak RK akhirnya melaporkan LM sebagai bentuk agar kasus ini segera berhenti karena banyak pihak juga yang dirugikan atas pernyataan-pernyataan Lisa. Mungkin gimana sih tanggapannya, Irjen? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ini seperti wawancara saya terdahulu, saya sudah sampaikan polemik yang terjadi antara Lisa dengan Ridwan Kamil ya. Ya, suatu hal yang sangat ironis. Saya kan sudah pernah katakan bahwa sesuatu yang terjadi dengan orang dewasa yang dikatakan melakukan sesuatu itu yang mau dituntut apanya. Saya udah pernah itu, saya awali dulu. Yang kedua, kalau si wanita ini punya malu kan gitu kan, harusnya dia harus malu dong. Ini kan booming, orang akan mengatakan kamu sebagai perempuan apa. Kan sudah tahu si Ridwan Kamil itu siapa, kan sudah tahu dia public figure, udah tahu dia punya keluarga juga. Nah, berarti kamu tuh nggak benar dong. Nah, kalau memang kamu melakukan itu silakan saja, tapi itu jangan kamu buat jadi bahan untuk guncingan publikasi. Yang malu kamu sendiri, kamu diludahin orang gitu loh. Apalagi mengeksploitasi ini jadi bahanmu. Nah, ini kira-kira. Akhirnya saya sudah menyampaikan juga kepada media waktu itu, RK jangan diem, tuntut. Ya, tuntut. Kalau bilang tes DNA, dalam hukum Islam kan ada juga katakan bahwa apabila ada terjadi di luar perkawinan bukan tanggung jawabnya. Kan ada itu. Nah, sekarang mau diminta tanggung jawaban apa? Ada ikatan perjanjian nggak? Kan nggak ada. Dan itu juga belum tentu benar apa yang dilakukannya kan gitu. Nah, sekarang kalau Ridwan Kamil melaporkan balik, menurut hemat saya itu satu langkah yang baik untuk membersihkan dirinya, harkat martabatnya, karena dia sudah dipublis di umum tentang jati dirinya. Ini yang kira-kira yang perlu kita pahami bersama. Biarkan saja hukum bergulir menurut hemat saya. Biar orang-orang seperti kayak gini jangan melakukan hal-hal kayak gitu lagi ya. Berarti ada tanda kutip di belakangnya. Kalau saya boleh mengatakan bahwa ini berurusan tentang materi ya. Jangan meres-meres orang dengan cara-cara kayak gini, nggak manusiawi ya. Dengan alasan minta pertanggungjawaban, sudah nonsen itu semua. Bukan itu buntutnya itu bagaimana kamu selesai atau enggak. Nah, kita ini kan bukan orang bego, Ridwan Kamil bukan orang bodoh, dia tahu kemana arahnya, ujungnya kemana. Nah, harusnya perempuan itu tahu malu gitu loh. Saya bukan memihak siapa-siapa, tapi karena situasionalnya adalah manusia yang sudah dewasa melakukan, bukan diperkosa. Itu yang saya katakan dulu tuh, pada saat ahok-ahok kalau nggak ngomong. Sekarang kau baru ngomong, ada apa di balik ini? Sekarang kan kamu juga sudah punya pasangan juga, apa nggak malu kamu? Ini yang harus dipikirkan gitu loh. Ini masalahnya sudah terpublikasi kepada netizen seluruh publik. Malu lah, punya muka lah. Kecuali kalau muka tembok yang nggak tahu saya tujuanmu untuk apa, saya juga nggak jelas gitu loh. Cocok atau Ridwan Kamil tuntut balik aja, lakukan pencemaran nama baik ya. Lakukan itu, kena dia tuh di undang-undang ITE juga kena dia. Biar kapok orang-orang kayak gini nih, jangan selalu mengeksploitasi seperti kayak gini, mencari keuntungan dengan merugikan orang lain ya, itu yang kita tidak setuju gitu loh, kira-kira gitu ya. Lalu mungkin nanti dengan dilaporkannya ini ketika ada tes DNA itu jadi mengikuti aturan. Ya, aturan hukum loh, tes DNA apa hubungannya ke sana? Kan sudah berkali-kali. Kalau kita lihat secara hukum apa hubungannya? Nah, sekarang contoh lah umpamanya ya, mohon maaf nih, kita sebagai laki-laki kita jajan nih, kita bayar gitu kan. Nah, karena dia salah atau gimana, karena sudah kerjanya kayak gitu, atau dia hamil, tanggung jawab siapa? Gue bayar lo kok. Kasar kan gitu kan? Gue bayar lo hamil, tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab gue. Siapa suruh lo mau? Nah, kalau gitu gimana kira-kira? Ya gak usah tuntut yang macam-macam gitu loh. Kita ilmu logika aja lah. Oh, karena kasih sayang dari mana? Udah berkali-kali saya katakan, kalau saya perhatikan istrinya Ridwan Kamil itu jauh lebih cantik gitu. Apa buta matanya Ridwan Kamil apa? Enggak lah. Istrinya cantik kok, anak-anaknya bagus-bagus semua kok. Janganlah menjatuhkan harkat martabat orang dengan cara-cara yang picik dan licik. Kasihan anak-anaknya, kasihan keluarganya. Kira-kira gitu ya.
Mungkin langkah ini berarti udah yang paling benar yang dilakukan oleh Oh, tepat sekali. Dari dulu kan sudah ngomongkan Ridwan Kamil, jangan diem, lakukan langkah-langkah upaya hukum, tegakkan harkat martabatmu, hajar, laporkan, biar nanti kepolisian menindaklanjuti itu, naikkan ke penyidikan, minta pencemaran nama baiknya. Kenapa kamu lakukan itu? Melalui media, langsung atau tidak langsung, ada apa tujuan di balik ini? Nah, kalau lo menuntut apa sama si Ridwan Kamil, kalau punya pasangan juga kok, ini karena aduh gila bener gitu loh. Nah, pasangannya kok diem-diem aja tuh, heran gua. Nah, ini kira-kira perlu dicermati. Ya sudahlah, secara sadar atau nggak sadar kita sudah bisa membaca lah tujuannya kemana dan maunya apa. Dan seperti saya ikuti lagi tuh, ada dari Reben juga tuh nggak salah tuh, mau minta uang tuh kalau mau publikasi podcast bayar sekian. Nah ini kan sudah ketahuan kan buntut belakangnya apa, maunya apa. Berarti mau memperdagangkan masalah kayak gitu, eksploitasi diri, mencari keuntungan dengan cara-cara yang picik, justru mempermalukan diri sendiri. Tobatlah, jangan lakukan itu lagi, kira-kira gitu ya.